Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan materi agama yang berjudul Akhlak, Ukhuwah, dan Tasamuh. Pada kesempatan ini saya akan mengupas bagaimana nilai-nilai akhlak dalam Islam mewujud melalui dua aspek penting, yaitu ukhuwah, persaudaraan yang mengikat umat Islam melalui keimanan yang sama, dan tasamuh, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan. Penjelasan saya ini mendasar pada materi dosen yang telah diberikan, serta ditambah dengan referensi dan nalar dari sumber-sumber Islam. Baik, untuk selanjutnya mengenai pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat atau perilaku. Dalam konteks Islam, akhlak bukan sekedar aturan moral, melainkan cerminan nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak, sehingga kualitas keimanan seseorang dapat diukur dari bagaimana ia berinteraksi dengan sesama. Jadi dengan demikian akhlak merupakan dasar bagi penciptanya hubungan sosial yang harmonis, yang kemudian diwujudkan melalui ukhuwah dan tasamuh. Yang selanjutnya yaitu konsep ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ada etimologi, berasal dari kata akhun, ikhwat, dan ikhwanun yang berarti saudara atau kawan. Yang kedua terminologi, menurut Dr. Abdullah, ukhuwah adalah ikatan kejiwaan yang dilandasi iman dan takwa mengikat semua umat Islam. Menurut dalil Al-Hujurat ayat 10, yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Jadi ukhuwah Islamiyah mengacu pada persaudaraan yang terjalin antar sesama muslim, bukan berdasarkan hubungan darah atau status sosial, melainkan karena kesamaan akidah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ukhuwah merupakan ikatan kejiwaan yang mengandung cinta, kelembutan, dan penghormatan. Dalil yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa umat muslim harus menjaga persatuan dan saling mendoakan, karena di dalam persaudaraan ini terdapat kekuatan untuk menciptakan kemauan bersama dalam kebaikan. Selanjutnya proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ada ta'aruf. Ta'aruf yaitu proses saling mengenal dengan menghargai latar belakang masing-masing. Yang kedua adalah ada tafahum, yaitu saling memahami kebutuhan dan keadaan saudara. Yang ketiga ada at-ta'awun, yaitu kerjasama dan tolong menolong. Yang keempat ada takaful, saling menanggung dalam suka dan duka. Jadi proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah melibatkan beberapa tahapan. Pertama ta'aruf, yaitu proses perkenalan yang saling mendasari hubungan supaya tidak hanya kenal nama saja, melainkan juga mengenal kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Selanjutnya dengan tafahum, umat diajak untuk saling memahami kondisi dan kebutuhan saudara sehingga muncul rasa kepedulian. Setelah itu at-ta'awun mengajak kita untuk saling membantu, baik dalam doa, nasihat maupun bantuan nyata. Puncaknya adalah takaful, jadi di mana kita bersama-sama menanggung suka dan duka, menempatkan kepentingan sama di atas kepentingan diri sendiri. Ini merupakan implementasi nyata dari konsep ukhuwah. Selanjutnya ada konsep tasamuh. Konsep tasamuh dalam Islam, yang pertama ada toleransi dan lapang dada dalam menghadapi perbedaan. Yang kedua, menurut filosofi Islam, yaitu menghargai perbedaan keyakinan dan budaya. Yang ketiga, menurut dalil Al-Kafirun, surat Al-Kafirun ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tasamuh merupakan nilai toleransi yang sangat ditekankan dalam Islam. Secara etimologis
Tasamu berarti lapang dada dan mudah menerima. Konsep ini mendorong umat untuk menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, budaya, maupun cara pandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Kafirun dan surat Al-Baqarah menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memilih keyakinan sendiri dan tidak ada paksaan dalam agama. Dengan demikian, tasamuh menjadi dasar untuk hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Oke, berikutnya yaitu indikator akhlak. Di sini dibagi menjadi dua, sisi positif dan negatif. Untuk positifnya, yang pertama ada menghubungkan tali persaudaraan, saling tolong menolong, membina persatuan, bersikap adil dan pemaaf. Yang sifat negatifnya yaitu menghubungkan memutuskan tali persaudaraan, bersikap tidak adil dan tidak pemaaf. Jadi indikator muslim ini yang baik merupakan manifestasi dari akhlak yang mulia. Seorang muslim ideal adalah yang selalu mengutamakan hubungan persaudaraan, saling tolong menolong, serta membina persatuan antara sesama. Hal ini tercermin dalam adab pergaulan sehari-hari, dari memberi salam, menghormati perbedaan, hingga membantu kebutuhan saudara. Di sisi lain, perusak ukhuwah seperti memperolok, mencaci, dan bergunjing harus dihindari karena hal tersebut dapat merusak persaudaraan yang telah dibangun. Oke. Yang berikutnya yaitu relevasi ukhuwah dan tasamuh di era kini. Yang pertama yaitu konteks sosial modern, globalisasi dan multikulturalisme menuntut toleransi. Yang kedua, peran ukhuwah menyatukan umat meskipun berada di belahan dunia berbeda. Yang ketiga, peran tasamuh mewujudkan dialog antar agama dan kebersamaan dalam beragama. Di era globalisasi, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan keyakinan semakin nyata, nilai ukhuwah dan tasamuh menjadi sangat relevan. Persaudaraan yang terbentuk antar umat Islam dapat menjadi contoh keharmonisan dalam keragaman. Sementara tasamuh mendorong toleransi dan dialog antar umat beragama. Hal ini penting agar masyarakat hidup bersama tanpa gesekan, saling menghormati dan berkontribusi pada kedamaian serta kemajuan bersama. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi akhlak dalam Islam merupakan refleksi dari keimanan yang menyeluruh. Dengan mengamalkan ukhuwah, kita membangun persaudaraan yang mendalam di antara umat, sementara tasamuh memastikan bahwa perbedaan tidak memecah belah, tetapi justru memperkaya kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai akhlak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.